Baik, kembali saya dengan saya Andreas Enes Manolang. Pada video ini akan ada 3 kasus nantinya tentang sinyal sistem. Di sini saya menggunakan Anaconda Navigator di Jupyter Notebook. Hal yang pertama langsung saja, yaitu pengaruh pemilihan frekuensi sampling. Saya jelaskan sedikit tentang kodenya. Pertama tentu saja mengimport menggunakan NumPy dan Matplotlib pyplot. Selanjutnya adalah pengisian nilai fs. Nilai awalnya itu adalah 10. Dan ini adalah T, di mana T adalah 0, fs per fs. Selanjutnya nilai sinyal 1. Sinyal 1 itu adalah sin 2 kali pi kali T dan kali 4. Semoga menggunakan program P dari NumPy. Selanjutnya adalah menampilkan subplotnya. Subplotnya adalah 211. Ini berarti bentuknya itu 2 kali 1. Selanjutnya plot stem T, sinyal 1 berarti menampilkan sinyal discrete dengan nilai sumbu X, T, dan sinyal Y-nya sinyal 1 yang ini sebelumnya tadi. Selanjutnya adalah PLT aksis, di mana nilainya adalah 0, 1, min 1,2, 1,2 ini adalah batas sumbu-sumbunya nantinya. Selanjutnya adalah di judul, karena yang pertama ini kita coba sinyal 1, karena nantinya ada sinyal 2. Dan terakhir adalah plt.show. Sinyal 1 akan kita tampilkan. Kita cancel. Berikut adalah tampilan awal dari pengaruh pemilihan frekuensi sampling. Kita akan langsung saja, di mana kita akan ubah nilai. Sebelumnya saya akan buat dulu untuk sampling di sinyal 2. Sinyal 2, misalnya ini nilainya 20. Bentuk plotnya adalah 212. Yang dengan sinyal 2. Dari situ, gitaran. Berikut adalah tampilannya. Baik, langsung saja ke instruksi pertama. Kita diminta untuk mengubah variabel 2 dan 4 pada fungsi sin. 2 dan 4 pada fungsi sin. Sama dengan ini juga 2 dan 4. Kita akan ubah. Pertama di sini dulu. Dimana 2 kita akan coba tingkatkan. Kita ubah ke 3. Apa yang terjadi? Kita run. Berikut adalah bentuk sinyalnya. Mungkin kita akan lihat perubahannya. Sepertinya 3 tidak terlalu nampak karena hasil 3 kita akan naikkan ke 4. Akan sangat berubah dari yang sebelumnya. Kita akan membuat kode baru. Ini nilai. Ini kita jika nilai normal tadi. Kan ini nilai jika nilai 2-nya masih tetap 2 berikut bentuk sinyalnya, dan ketika 2-nya diangkat menjadi 4 berikut bentuk sinyalnya. 2 di NPC ini berpengaruh ke kecepatan perubahan fasenya atau kecepatan osilasi. Dimana kita lihat yang awalnya ini 0,1 titik pertama ke kedua ke ketiga dan selanjutnya itu sangat jauh, tergolong jauh dari 0,5 ke 0 ke min 1 seperti itu. Padahal tiap perubahan sinyalnya. Namun ketika diangkatkan tentu saja semakin meningkat, mana kecepatannya di range-nya sedikit, hanya berkisar 0,5. Sedangkan yang tadi itu berkisar 0,5 dikali 1, 2, 3, berarti 1,5. Jaraknya itu 1:3 seperti itu. Itu adalah pengaruh 2 diubah. Sekarang kita akan lihat kita kembalikan ke yang 4. Kita ubah, kita naikkan nilai 4-nya menjadi 8 atau mungkin menjadi 6 dulu biar kita lihat perubahannya. Perubahannya akan seperti ini, kebalik. Kenapa? Karena 6 atau 4 di sinyal aslinya ini berpengaruh ke sinyal fundamentalnya, dimana berpengaruhnya itu di frekuensi sinusoidal. Jadi di frekuensinya akan berubah di band 6
semakin tinggi maka frekuensinya akan semakin tinggi. Tadinya 4, ini frekuensi awalnya di bawah, ini karena ditingkatkan frekuensinya menjadi meningkat ke atas. Itu adalah pengaruh nilai 2 dan 4 dirubah. Selanjutnya kita akan lakukan perubahan pada nilai Fs. Apa yang akan terjadi? Pertama kita tingkatkan menjadi 12 dulu. Sekarang yang terjadi ini kita buat sebagai data acuan. Dan ini yang akan kita ubah. Kita nilai sinnya 12. Perubahannya seperti yang kita lihat ketika di 10 titik sampelnya ada dua, hanya ada dua, begini dan ini. Namun ketika dinaikkan ke 12 fs-nya atau frekuensi sampling, tentu saja frekuensi samplingnya akan menambah. Di sini menambah menjadi 4. Selanjutnya untuk lebih angkas lagi kita naikkan langsung ke 18. Yang berubah frekuensi samplingnya semakin berkurang, namun bentuk sinyalnya semakin terlihat, semakin rapat seperti itu. Itu adalah pengaruh frekuensi samplingnya dinaikkan. Seperti pernyataan Nyquist juga bahwa semakin tinggi sampelnya maka semakin nampak nilai aslinya. Kita akan langsung ke puncaknya ke 30 dari instruksi Rowell. Akan semakin terlihat nilai dari sinyal aslinya seperti ini. Shape-nya itu berbeda. Ini sangat jarak-jarak dan ini sangat rapat. Tentu saja seperti kita tahu sinyal itu semakin rapat, semakin teliti seperti itu. Sinyal sampelnya hanya sedikit, namun datanya semakin teliti. Itulah pengaruh dari Fs ditingkatkan. Berbeda bukan? Yang jarak seperti ini ke yang tidak rapat seperti ini. Tugas nomor 1 dalam pengaruh pemilihan frekuensi sampling, di mana kesimpulannya adalah 2 ini berpengaruh di kecepatan perubahan fase atau kecepatan osilasi. 4 ini berpengaruh ke sinyal frekuensi sinusoidal maksud saya. Selanjutnya adalah Fs, ini berpengaruh ke frekuensi sampling. Akan pengaruh juga ke kualitasnya nanti, karena semakin tinggi samplingnya, semakin nampak juga sinyal aslinya. Jadi perubahannya di sana tadi, makin meningkatkan, jumlah sampelnya naik, dan semakin tinggi lagi, sinyal aslinya akan nampak, dan sinyalnya akan semakin teliti, seperti itu. Langsung kita lanjut ke tugas yang nomor 2. Ini tentang pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Di tugas, di pernyataan soal, diketahui bahwa sebelumnya saya sudah import di NumPy IPython display karena akan menggunakan audio nantinya. Ini matplotlib untuk plotnya nanti. Pertama, fs yang diketahui itu adalah 1000. Dan di duration atau di sini untuk masuk penelitiannya nanti durationnya 0,25, yaitu di satuan second. Ini satuan second. Ini satuan 5 detik adalah durasinya. Lainnya nih neliti di line space 0, duration, fs kali duration, dan endpoint. Lainnya di nilai frekuensi atau frekuensinya di dalam hertz itu nilai awalnya 100. Lainnya semuanya dimasukkan ke data audio data dengan fungsi sin itu 2 kali n kali p kali f kali t. Selanjutnya untuk penampilan audio dimasukkan ke fungsi audio dengan nama audio data, lalu audio ditampilkan nantinya di display. Lainnya plot juga di display dengan plot.show. Dengan plot di sini berarti ini analog. Lainnya kita saran untuk yang pertama. Berikut adalah yang tampilannya dengan nilai fs 1000, duration 0,25, f 100. Ini adalah bentuk plotnya dengan nilai yang seperti ini. Ini adalah display dari audio. Ini akan terbuat 000. Kenapa? Karena duration yang diketahui adalah 0,25. Bayangkan jika kita play, ini tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di
Jupyter Notebook ini mendukung support jika nilainya itu adalah minimal 1 atau 1 detik, jadi bisa di play. Kita akan langsung saja kita masuk ke nilai supaya bisa di play juga. Satu. Selanjutnya adalah putaran masih tidak terdengar. Mengapa? Karena fs. Fs di sini nilainya ada 1000. Sedangkan syarat untuk yang di play itu adalah minimal 3000. Supaya suara terdengar. Itu 3000. Kita buat 3000. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi sekaligus saya ubah fs. Saya sudah melakukan desk job nomor 2 yaitu mengubah nilai fs. Saya meningkatkan menjadi 3000. Pengaruhnya ke plot adalah plotnya semakin rapat. Tentu saja. Karena fs-nya ditingkatkan. F belum saya ubah. Dengan nilai fs 3000 dan f100, apa yang terjadi? Mari kita saksikan di audio. Saya ulang sekali lagi. Itulah kualitas audio di fs 3000 dan f-nya 100. Sekarang kita bermain di f-nya, kita ubah ke 200. Perbedaannya sebelumnya siren ini adalah nilai f100, sekarang yang 200. Ini meningkat ketika frekuensinya ditingkatkan. Ditingkatkan lagi menjadi 300. Dan semakin meningkat. Langsung ke 800. Dan semakin tinggi tentunya. Itulah pengaruh F ke audionya. Ke plotnya tentu saja akan semakin rapat. Selanjutnya kita akan bermain di fs. Apa yang terjadi? Sebelumnya kita turunkan dulu. 400. Apa yang terjadi dengan ini 3000? Kualitasnya seperti ini. Ini dengan fs 3000 dan f400. Suaranya ini. Kita akan bedakan dengan fs-nya kita tingkatkan menjadi 5000. Apa yang terjadi? Akan lihat pertama kita buat ke 10.000. Seperti sama. Sebenarnya pengaruh fs ini adalah dalam kualitas suara yang dikeluarkan. Dimana kalau kita teliti menggunakan headset, dibanding 3000 tadi, 10.000 ini lebih teliti. Jadi input fungsinya sedikit, jadi lebih halus kualitasnya. Ini pengaruh ke audio quality seperti itu. Untuk nilai fs pengaruhnya di kualitasnya tadi. Untuk plotnya sendiri, jika kita kembalikan ini ke 0,25, maka akan nampak mengapa, karena semakin kecil maka frekuensinya semakin sedikit, jadi lebih terlihat karakteristik sinyalnya. Namun tidak bisa kita pungkiri, jika kita membuat 0,25 di sini, kita tidak akan bisa mendengar suaranya. Kayak ini. Nilai jadi 1000. Kita tidak bisa nilai dengar suaranya karena nilainya 0,25 di bawah dari syarat Jupyter gitu. Untuk nomor 2 dalam pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Langsung saja kita lanjut ke tugas ketiga, yakni efek aliasing pada audio. Aliasing pada audio ini menggunakan beberapa sinyal, beberapa audio tentunya. Baik, seperti biasa ini adalah library, nilai fs-nya langsung 18.000, range nilai t-nya, dan sinyal A, sinyal B, sampai sinyal G, bedanya itu adalah di ini, dinilai setelah P dan sebelum T. Selanjutnya ada 0, 0 slide T, ini adalah data hening ketika di hening. Jadi di audio 1 contohnya digabungin audionya dimana akan sinyal A duluan yang berbunyi, lalu sinyal B, lalu 0, berarti ada jeda, tidak bersuara, sinyalnya sinyal C, dan tidak jeda, dan tidak jeda juga. Begitu kan sinyal audio 2 dan audio 3.
mereka dikombinasi menjadi namanya adalah suara sinyal di concatenated audio 1, audio 2, dan audio 3. Maka semua audio 1, audio 3 ini dengan nilai yang sebanyak ini akan disatukan menjadi sebuah variabel bernama sinyal, suara sinyal. Selanjutnya ini adalah untuk pembuatan plotnya, suara sinyal. Maka kita plot dengan mode 2 kali 1 dan 2 kali 2 dan menggunakan plot pertama menggunakan plot belum menggunakan stem yaitu sinyal discrete. Untuk sinyal asli akan kita run. Seperti ada lagi loading. Ada banyak data yang harus diolah maka agak memakan waktu sedikit. Ini adalah tampilan sinyal awal dari pernyataan di tugas. Dimana bentuk ini adalah bentuk PLT plotnya, ini ada stem. Kenapa terbilang agak sama? Karena nilainya sangat rapat. Nanti kita akan buat sinyalnya nanti supaya tidak rapat. Tapi itu di desk job nomor 3. Jadi bentuk sinyal awalnya, ini adalah stem, ini adalah plot seharusnya. Baik, di tugas yang pertama, kita diminta untuk menambahkan kodian sehingga tersimpan dalam folder. Formatnya .wav. Pertama kita akan masukkan inisialisasi dulu, mana kita menggunakan write endingnya dari from Skype itu di wave ini menggunakan fungsi wave tentunya wave file OS operation system untuk bisa menghubungkan ke folder ini. Ini ada folder pad. Saya sudah sediakan sebuah file, sebuah folder maksud saya, namanya Jupyter. Notebook selanjutnya adalah ini saya sudah di atas, sehingga di bawah setelah sinyalnya dikerjakan ini kita copy dulu. Ini dihapus supaya dapat data aslinya nanti. Selanjutnya setelah diinisialisasi folder path-nya, kita panggil folder path-nya dengan file path dengan post.path join. Join adalah folder path. Dalam hal ini adalah Jupyter Notebook. Kita buat nama suaranya adalah suara ini. WAV. Ini adalah untuk memformat .wav-nya. Selanjutnya adalah write. Jadi disiapkan dulu folder filenya maksud saya dengan nama suara sinyal 1. Lalu dituliskan di suara sinyal 1 itu file path s suara sinyal di sini berarti adalah nilai dari yang sudah dikombinasikan tadi ini. Yang sudah dikombinan. Baik, ini adalah program untuk membuat sehingga dia tersimpan di folder dengan format WAV. Baik, kita run sebelumnya mungkin
next kita buat. Nah, lagi-lagi ini akan makan waktu karena data yang diolah cukup banyak. Sudah. Tidak error, seharusnya sudah tersimpan dengan baik dengan nama suara sinyal. Dengan plotnya tentu saja tidak berubah karena saya tidak mengubahnya. Dan ini kita akan buka filenya, apa betul sudah tersimpan di user saya sendiri di file Jupyter Notebook tadi dengan nama suara sinyal. Buka. Ini tidak betul. Langsung yang mobilkan. Kan ini ada gabungan folder 1, 2, 3. Kalau suaranya tadi, di mana per sinyal keluarnya itu per 0,25 second. Saya akan mengubah ke 1. Jadi tiap sinyal ini nantinya akan berbunyi 1 detik. Jadi contoh di audio 1 detik, 1 detik, 1 detik juga, 1 detik, 1 detik, 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 detik untuk audio 1. Beda lagi audio 2 dan audio 3. Dan buat coba untuk sinyal 2. Taruh lagi. Ini tentu akan berbeda dengan sinyal sebelumnya karena sinyal sebelumnya itu hanya mengandung 0,25 detik per sinyal. Sedangkan yang baru ini mengandung 1 detik per sinyal, tentu saja akan semakin tinggi. Setelah selesai, tidak ada error, kita buka di foldernya. Kita folder sendiri dulu. Suaranya di mana waktunya lebih lama dibanding yang 0,25 tadinya. Itu adalah untuk penyimpanan folder dengan format WAF AV. Selanjutnya kita akan ubah sesuai arahan. Di sini saya pindahkan dulu. Jadi mending. Baik. Selanjutnya lakukan perubahan fs di 14.000, 10.000, 4.000 dan 700, makin menurun seperti ini. Ini adalah data hasilnya adalah 18.000, kita ubah ke 14.000. Baik, dengan nilai T atau sinyal lainnya masih sama, belum ada di sini codingan folder, karena tujuan pertama coba kita lihat di perubahan plotnya. Kan?
kita lihat sepintas seperti tidak ada bedanya. Mengapa? Karena ini sudah sangat rapat baik plot maupun stem. Jadi di dalam bentuk plot tidak terlalu terlihat perubahannya. Beda jika mari kita dengarkan suaranya yang menghitung pedingan, berarti di 14.000 tadinya fps, mungkin durasinya kita turunkan saja 0,25. Melihat perubahannya, dan di sini harusnya sinyal 3. Jadi tiap membuat file itu harus diubah namanya, mau dikurangkan atau mau ditambah. Namanya yang penting harus beda dengan yang lainnya, karena di satu folder juga. Langsung saja kita run. Saya tidak ada error. Memang suara sinyal 3. Kita akan buka suara sinyal 1 tadi yang durasinya sama. Untuk sinyal ketiga, sepintas seperti tidak ada bedanya. Cuma saya sendiri yang mendengarkan secara langsung itu terasa di noise-nya. Di 14.000 ini lebih kasar sepertinya suaranya. Sedangkan 18.000 tadi lebih cenderung lebih halus. Mungkin tidak akan bisa didengar langsung. Selanjutnya untuk data 1000, mungkin langsung 10.000 maksud saya, langsung saja di filenya. Untuk 10.000 yang terjadi 10.000 dengan yang sama, kita buat ke sinyal. Ini dengan angka 10.000 semakin menurun. Baik, kita langsung ke foldernya di sinyal 4. Sebelumnya mungkin kita buat pembanding suara sinyal 3 ya. Sedangkan suara sinyal 4. Jadi hal saya mendengarkannya karena semakin kasar sepertinya. Secara tidak langsung, sangat halus memang perubahannya. Selanjutnya adalah ke nilai fs 4000. Di fs 4000 kita ubah namanya, selanjutnya ada sinyal 5. Semakin cepat. Mengapa? Karena semakin dikit juga sampling yang akan diproses. Jadi waktu pemrosesannya tidak selama yang 18.000 tadi, apalagi dengan durasi yang ditambah. Makin cepat. Tidak ada error, selanjutnya kita buka sinyal 5. Mungkin kita akan bandingkan ke sinyal 1 supaya terlihat. Nilai fs 4000 adalah kalau di saya sendiri yang mendengar di sini sangat terlihat perbedaannya lebih kecil dan lebih kasar seperti ini. Selanjutnya ada di 700 fps dengan nilai fps-nya 700. Kita buat di sinyal 6 yang terakhir. Kita akan yang ini membandingnya jadi sinyal 1. Sinyal 6 dengan nilai fps 700.
harus tidak terdengar karena samplingnya semakin kecil. Seperti yang kita tahu di dalam Naquist, di mana fps itu nilainya dari 2 kali lipat dari nilai asli. Sedangkan 700 ini dibanding nilai sinyal-sinyal ini sudah di bawah 2 kali dari mereka. Untuk kita ambil ini saja sudah di bawah dari 700. Ini dikali 2 maksud saya. Seperti itu untuk nilai fs. Selanjutnya kita kembali ke kode yang awal. Yang terakhir yaitu adalah membuat bentuk sinyal analog sehingga terlihat karakteristik sinyalnya. Ini kita running. Ini yang 18. Durasinya semakin lama karena sampelnya sangat tinggi. Frekuensi sampel. Ini adalah bentuk sinyalnya. Memang tidak terlihat karakteristik sinyalnya. Jadi kembali ke poin yang sebelumnya tadi, di tugas 1 sudah saya jelaskan, di mana durasinya ini mempengaruhi ke plotnya. Jadi semakin tinggi durasinya, semakin rapat pula plotnya. Dalam hal ini adalah 0,25. Saya akan ubah ke lebih kecil. Langsung saja ke 0,01. Sangat kecil. Ini tidak. Ini akan kita tutupi. Kita buat tulisan. Di 18.000 dengan nilai 0,25. Ini asli. Ini kita saja. Ini di sini ini dengan nilai durasi yang saya maksud 0,25. Bentuk plot ada seperti ini. Sedangkan ini akan kita ubah menjadi 0,21 tadi. Ini kita klik ini. Nah, ini akan terlihat begini. Bentuk karakteristiknya sebenarnya terlihat. Mungkin ini juga akan kita buat ke plot. Karena ini adalah discrete stemnya. Semakin terlihat nilai karakteristiknya. Jadi ini adalah nilai bentuk sinyal analog dan karakteristiknya terlihat. Bentuk sinyal terlihat seperti itu. Karena nilai durasinya semakin diperkecil. Jadi frekuensinya semakin rendah dan agak renggang. Beda dengan tadinya 0,25, jadi frekuensinya sangat tinggi, semakin rapat. Semakin banyak frekuensi per satuan waktunya. Ini adalah sinyal analog setelah diubah dan karakteristiknya terlihat. Mungkin itu saja untuk video kali ini, dimana pertama tadi adalah pengaruh pemilihan frekuensi sampling. Saya sudah mengubah di variabel 2 dan 1 dalam fungsi sinus, dan juga melakukan perubahan pada nilai fs. Pada tugas 2, yaitu pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Jadi sudah dirubah nilainya di mana frekuensi, di mana semakin meningkat maka nadanya semakin meningkat di audionya. Di mana fs mempengaruhi kualitasnya, semakin tinggi kualitasnya semakin bagus. Errornya sedikit seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada efek aliasing pada audio. Ada data yang cukup banyak dengan frekuensi yang cukup besar, 12.000 tadinya, yang disimpan di file WAV, dan melakukan perubahan di fs-nya, di mana pengaruhnya dari ke
Sebenarnya secara tidak langsung bukan ke volume, namun di 700 tadi nyaris tidak terdengar, memang tidak ada suara karena nilainya lebih kecil dari fs kali 2. Gitu. Namun pengaruhnya ada ke kualitas audio juga. Selanjutnya membuat sinyal analog terlihat karakternya sudah dilakukan. Jadi saja dari saya sebelang. Sekian dan terima kasih.